Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kita Fatihah dulu kepada sang mu'allif. Semoga mendapat taksirnya. Ala hadiniyah wa ala nafsu solihah wa ala wa salafuna soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyampe kaidah yang ke-13. Semoga tetap istiqomah. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzalu. Doror itu, kemudorotan itu, atau bahaya itu yuzalu, harus dihilangkan. Al-amthila minha yajuzu lil mustari al-khiyar biduhuri aibil mabi. Boleh bagi mustari, bagi pembeli al-khiyar. Khiyar itu lanjut atau tidak. Biduhuri aibil mabi, dengan adanya cacat di dalam barang jual belinya. Tetapi aib di sini itu sudah kodim ya, sudah ada sebelumnya. Bukan ketika dibeli, dibawa ke rumah pun ada cacat, bukan. Jadi sudah ada. Kalau ada cacatnya boleh khiyar di situ. Terus minha yajuzu lirrajuli wal mar'ati fashun nikahi bil uyub. Bolehnya bagi laki-laki dan perempuan itu fasah nikah. Bagi perempuan boleh memfasah nikah sebab uyub, sebab apa namanya? Bolehnya laki-laki memfasah atau perempuan itu memfasah nikah dengan adanya ciri. Ciri itu aib. Misalnya contoh perempuan itu apa namanya? Boleh ditalak atau difashun nikah karena adanya rotkun. Dalam kitab itu ada namanya rotkun. Rotkun itu, mohon maaf ya, mohon maaf, perempuan itu kesumbat daging. Itunya maksudnya. Itunya itu tidak bisa. Apakah ada? Ada. Di Sumeneb ada kemarin. Terjadi kasus perempuannya itu tidak ada jalan untuk itu. Kesumbat, entah itu tulang, entah itu daging, pokoknya bahasanya rotkun kalau di kitab. Sehingga laki-lakinya mentalak gara-gara aib itu. Atau yang perempuan itu boleh memfasah nikah kepada sang laki-lakinya dengan cara karena ada ciri tidak manfaat ya, tidak intisar, tidak, yang laki-laki itu tidak itu, sehingga boleh fasah nikah. Terus ya juzulil mar'ati fashun nikahi li'iksariz zauj. Boleh memfasah nikah karena iksar itu susahnya zauj, artinya ya ekonomi ini ya, masalah ekonomi, misalnya tidak apa namanya, sudah tidak dikasih nafkah selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan apa setahun ya, kalau nggak lupa saya. Di KUA itu boleh fasah nikah kalau berapa bulan apa berapa atau setahun gitu. Yang laki-laki tidak masuk. Tidak sih. Kenapa? 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ya? Ya. Oh, nggih, mungkin nggih. Kalau boten semua lupa gitu. Terus minha syuri'a nasbul a'immah. Kalau di kitab ini itu a'immah, as-shawab a'immah, bukan umat ya. Disyariatkan mengangkat imam. Beberapa imam, a'immah jamak. Wal qadad, dan bukan qadad, bukan qudot tapi qadad, hakim. Dan disyariatkan mengangkat imam dan hakim, wadaf usoil, dan apa namanya, wadaf isoil, dan menolak kriminal, soil, kejahatan, wal kisos, dan kisos ya, wadoman,
al-mutlaf dan mengganti barang yang dirusak. Oke, terus al-qaidah ar-rabi' asyar, kaidah yang ke-14, ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan doror yang lain. Li'annahu, domirnya domir sa'an ya. Lau uzila bid-darar lama sodoko lid-darar yuzal. Jadi seandainya kemudorotan itu dihilangkan dengan kemudorotan, ya, maka faidah atau kaidah yang di atas doror yuzal itu tidak dibenarkan. Lama sodaka itu cuma lafadznya lid doror yuzal gitu. Jadi kembali kepada yang atas ini, yang di atas doror yuzal itu. Al-amtilah minha la yakulul muttor to'ama muttor akhor. Jadi tidak boleh orang yang sangat butuh memakan makanan orang yang sangat butuh juga gitu. Jadi tidak boleh karena sama-sama motor. Terus wala qatla waladihi, dan membunuh anaknya, au abdihi, atau membunuh budaknya. Mungkin karena lapar, kadang ada itu kasus-kasus yang membunuh anaknya. Terus minha lausa koto ala jarihin fa ini stamarro kotalahu wa inin takolah kotalahu wairohu fa istamirru. Jadi begini, ada orang jatuh ya, ada orang jatuh dari lantai, misalnya di rumah sakit tuh lantai 2 misalnya. Kemudian ada orang jatuh ke ala jarihin, di bawahnya itu jatuh, kemudian menimpa orang yang luka, Katakanlah di ruangan yang kedua itu, yang tingkat yang di bawah apa? Kan 2 lantai. 1 lantai itu tempatnya orang jarih, orang yang terluka semua gitu. Kemudian ada orang di atasnya itu jatuhnya menimpa jarih kepada orang yang terluka. Fa ini stamarro, jikalau dia tetap di atas jatuh, sehingga karena jatuh dari lantai yang 2 jatuh ke bawah, akhirnya tidak bisa bergerak gitu loh, menimpa kepada jari, sehingga ketika dia tetap fa ini stamarro, tetap di situ menimpa orang yang jari itu, maka itu kotalahu, membunuh kepada jari. Orang itu membunuh kepada jari. Wa ini takolah, jika lo berpindah misalnya, kan banyak tuh yang sakit di semua, berpindah kepada satunya, maka kotalahu wairohu faistamiru, maka ya sudah di situ saja itu. Tidak usah pindah lagi gitu. Gak tahu ini memang ya memang seperti ini hukumnya itu. Jadi dari kaidah ini ya contohnya. Terus lawaqa dinarun fi mihbar. Mihbar ya, mihbar itu tempatnya. Tempat tinta. Jikalau ada uang dinar masuk ke dalam, misalnya masuk ke dalam wadah tinta, walam yakhruj, dan tidak bisa keluar, dinar itu tidak bisa keluar, illa bikasriha, kecuali memecahkan tempat tinta itu. Kasaro, kemudian orang itu apa namanya memecahkan, wa ala sohibihi al arsh, maka wajib mengganti mihbar itu kepada orang yang sohib, orang yang punya mihbar itu. Walau kana bi fi'li sohibil mihbar fala syai'a. Itu mihbar, bukan kho. Jikalau yang melakukan kasrunnya, memecahkan itu yang punya, ya sudah, fala syai'a, maka tidak ada ganti rugi, karena mungkin sudah ridho, sudahlah saya yang memecahkan, ridho misalnya, maka tidak ada fala syai'a, artinya tidak menggantinya. Terus ya, qaidah al-khamis asyar, kaidah yang ke-15. Contohnya adalah minha yajuzu ad-daruratu tubihul mahdurat. Mudarat itu membolehkan terhadap apa yang dilarang. Tubihul mahdurat, memperbolehkan terhadap yang dilarang. Oke, al-amthil.
Minha yajuzu aklul mait. Bolehnya memakan bangkai walahmul khinzir indal makhmasoh. Bolehnya memakan bangkai dan daging dari babi itu ketika sangat lapar. Makhmasoh itu sangat lapar. Misalnya tidak ada lagi tuh, tidak ada lagi ya sudah, boleh. Kalau tidak ada sampai makanan lagi, tetapi tolak ukurnya itu tidak sampai ini ya, memakannya itu tidak sampai kayak hidangan tiap hari. Itu hanya kebolehannya hanya menjaga jiwanya saja, sekiranya kuat gitu loh, tidak sampai apa namanya, tidak sampai terus-terusan gitu. Jadi sekedarnya saja gitu makannya. Terus wa isa gotil lukma, sama ini hukumnya dengan yang takhfif tarhis yang kemarin tuh, menghilangkan keselak. Lukma itu sama dengan wusotun, ada sesuatu yang kepelang di sini gitu. Jadi nggak ada lagi, kemudian ada Homer ya sudah, minum saja. Mungkin Homer dapat membantu mungkin ya, atau akhirnya itu nggak tahu juga saya. Kenapa kok langsung ke contohnya adalah wa isaghatil lukman bil khomri gitu mungkin. Terus minha ya juzu at-talaffudu bi kalimatil kufri lil ikrah. Boleh melafatkan lafat kufur tapi itu karena pemaksaan. Jadi misalnya diancam gitu ya, satu keluarga kamu, saya bunuh kamu misalnya. Ya sudah nggak apa-apa, itu termasuk hukum raf'ul qalam, tidak dianggap. Karena lebih kepada hifdul keluarga, hifdul yang lain gitu. Itu ya. Jadi karena yang di depan gimana? Di depan makosidul lafdi ala niyatil lafid. Gitu ya. Jadi lafat tergantung lafid sebenarnya. Ya sudah, dalam hatinya ya sudah, saya misalnya mengatakan yang A bilang ya saya kafir misalnya, tapi dalam hatinya tidak. Jadi kostunya tetap tidak gitu. Karena ada ikrah di situ. Terus minha yajuzu akhdu malil mumtahni. Bolehnya mengambil harta orang yang tidak mau membayar mumtani. Kasusnya yang di depan itu seperti al-umuru bima qasidiha. Al-umuru bima qasidiha itu ada di depan itu masalah mengambil harta tapi karena istifa, hanya membayar. Tapi karena kalau niatnya mencuri beda lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah min ada iddain, dari yang membayar utangnya, pas utangnya biwari idnihi, walaupun tanpa izin. Boleh ya, tetapi seukuran dainnya. Kenapa kok boleh di sini? Ya karena mumtani, dia tidak mau bayar. Sekarang orang-orang hutang itu seperti itu. Jadi di awal mau hutang dia kayak minta tolong gitu, kasihan saya. Tapi ketika apa, tepat pada waktunya dia kabur, dia tidak mau bayar. Ya ini. Jadi gitu ya. Terus minha lau amma al haramu kutron. Lau amma al haramu kutron bihaitsu la yujadu fihi ya, kalau di kitab di sini fihi halalun illa nadiran fa innahu yujuz istiqmat. Jadi begini, jikalau umum, haram itu umum di suatu kutron itu daerah atau wilayah ya. Di suatu daerah bihaitsu, sekiranya apa namanya, tidak ditemukan layu jadu fihi halalun. Ada satu tempat atau satu daerah tidak ada makanan yang halal misalnya. Ada kecuali nadir, jarang sekali ada di sini misalnya, sempit sekali. Maka fa innahu yajuz, boleh. Tetapi yuhtaj ilaih, ingat, bukan motor. Jadi yuhtaj itu hanya sekedarnya saja, sesuai kadarnya saja. Dulu itu kayak katanya di Bali katanya, tapi sekarang udah banyak kok yang halal katanya. Dulu itu di Bali itu jarang sekali. Di mana lagi ya, saya nggak tahu. Pokoknya di daerah yang sedikit saja halalnya. Kalau sampai tidak yuhtaj ya jadi babi guling. Jadi yuhtaj saja, sekedarnya saja gitu ya. Terus minha nafsul mayit ba'da dafnihi lid darurah, membongkar mayit ba'da dafnihi, setelah dimakamkan. Ada mayit
itu apa namanya? Boleh dibongkar karena lidorurat, karena ada doruroh. Bi andufina, contohnya nih ya. Ketika dia sudah dikuburkan mayitnya, biwairi huslin, tidak dimandikan, tiba-tiba langsung dimakamkan tanpa dimandikan, maka harus nafsun. Beda kalau orang syahid terdahulu, tidak, itu justru malah sunnah dengan apa namanya, dengan darah-darahnya itu, dengan jadi saksi katanya di akhirat itu orang-orang yang dulu itu para sahabat. Terus au biwairil kiblati, atau tidak menghadap kiblat. Ada mayit tidak menghadap kiblat, ya boleh nafsun. Wa bi makna hadhil qaidah al qaidatul ukhra. Nah, makna dari kaidah ini itu sama dengan kaidah yang lain, yaitu la harama ma'ad darurah wa la karahata ma'al hajat. Tidak ada hukum haram bersama kepada darurat, tidak ada hukum haram kepada darurat, dan tidak ada hukum makruh bersama hajat atau butuh. Ini sudah tiga bab ini, 3 kaidah, tinggal 1. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Monggo. Baik, pakai audio atau pakai chat di kolom chat, monggo. Dari yang dibahas tadi. Kalau tidak ada, saya yang mau tanya. Nah, Ustaz. Ya, gimana? Enggak ada yang mau ditanyakan, Ustaz. Saya tanya ya. Ya. Gimana begini? Misalnya begini. Tentang daruratu tubihul mahdurat. Ada seorang dokter ya, seorang dokter itu mau menyeberangi laut. Mau menyeberangi laut. Di situ hanya ada rakit. Rakit itu dari bambu-bambu itu, dari kayu-kayu gitu. Lah, kemudian sampai di tengah perjalanan di laut itu rakitnya mau karam, mau apa namanya? Tenggelam. Rakit itu tidak tenggelam kalau hanya 1 orang. Sedangkan di situ ada 2 orang yang punya rakit, ya, yang punya rakit dengan dokter itu. Jadi tidak boleh kalau 2 orang maka semuanya karam, semuanya tenggelam. Kemudian sang dokter langsung mendorong yang punya rakit, sehingga yang rakit itu mati, tapi dokter itu tidak mati. Karena selamat, karena rakit itu tidak akan tenggelam kalau 1 orang. Dengan alasan dokter itu, saya dokter, saya dibutuhkan banyak orang. Sedangkan sampean hanya orang babu, hanya seorang yang tukang rakit. Gitu. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana tindakan dokter itu? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Gimana? Diperbolehkan kayaknya, Ustaz. Dengan alasan? Ya, karena ad-daruratu tubihul mahdurati. Terus bagaimana dengan pernyataan bahwa itu kan seperti kayak membunuh. Sedangkan soal mati itu ada di tangan Tuhan gitu. Karena daripada mati dua-duanya mending mati 1. Gitu ya. Jadi dokter itu karena banyak maslahatnya ya, banyak maslahatnya secara akal dulu gitu. Kemudian apa namanya? Sehingga dia langsung membuang orang yang punya rakit gitu dengan alasan ya dibutuhkan banyak orang gitu. Karena waktu itu dokter itu mau ke seberang itu mau yang ngobatin orang gitu. Jadi mungkin masuk kepada darurat tutubihul mahdurat. Tapi bagaimana ketika kita ditinjau dari segi kemanusiaan. Ya, dari segi tasawufnya gitu. Karena di tasawuf itu beda lagi hukumnya, sudah tingkatan ini. Seperti misalnya ini dari guru saya gitu pernah bilang begini, seandainya kita di gurun pasir, kemudian kita kehausan pas ada orang yang menawarkan ini air, ada seorang perempuan menawarkan ini air minum, tapi kamu harus
menyetubuhi saya misalnya. Ada laki-laki haus, kemudian perempuan tuh bilang kamu harus berhubungan dengan saya, baru saya kasih air. Maka secara tingkatan tasawuf itu mending ya itu tidak memilih air itu karena repot ya. Begini, tasawuf itu sebenarnya tidak berseberangan. Cuman begini, contohnya begini misalnya ada orang yang sakit, kemudian dia sholat tahajud misalnya. Maka secara fikih kalau orang itu sekiranya menyakiti karena terkena air dinginnya itu kemudian menjadikan panas, secara fikih itu tidak boleh karena menyakiti. Hukum hifdun nafs itu nafsi itu harus ya ada di fikih. Tapi kalau secara di atasnya lagi gitu, justru semakin kita susah, semakin kita bersusah payah untuk menggapai pahala itu, maka justru di situ pahala yang berat. Jadi ya gitu. Jadi kita harus kadang-kadang memakai konsep tasawuf. Tapi kalau fikih itu memang ya yang namanya fikih ya dasar gitu loh, di dasar saja gitu. Tapi kalau ada orang yang langsung mengatakan sholat tidak wajib misalnya, hanya dzikir, gimana itu ayatnya? Ini gimana itu? Yang tentang dzikir itu hanya saja mengingat, hanya dengan mengingat gitu. Tidak bisa itu seperti itu. Begitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ustadz, mohon maaf yang tadi yang kaidah ke-14 itu kan ini wa in taqolah, dan jika dia belok qotala maka dia membunuh ayrohu, orang yang sehat, nggak sih Ustaz? Kalau jari kan orang yang sakit, kalau ayrohu itu kan orang yang sehat, nggak sih Ustaz? Ya, bisa. Bisa. Karena yang di sini ya Apa juga bisa diartiin orang sakit gitu? ya intinya dalam hal ini maksudnya Orang kalau lain. dia pindah maka dia merembet ke yang lain gitu loh. Jadi ya sudah, kalau sudah kena di situ ya sudah. Oh, merembet. Jadi biar tidak menambah darurat mungkin gitu. Mana ini yang keempat ini? Nggak ada. Oh, nah. Syukuran Ustaz. Ya. Terus dulu ya. Terus ya, kok itu yang ke-16 ya. Ma ubiha lidoruroti yuqaddaru biqadariha. Perkara yang diperbolehkan, yang dibolehkan karena darurat itu mentakdir, mengira-ngira biqadriha dengan ukurannya. Perkara yang diperbolehkan karena darurat itu harusnya mentakdir, mengira-ngira yang biqadriha, ukurannya. Minha la yajuz lil muttor aklul maiti. Ini kalau kitab ini ada maiti itu cuman aklun gitu, gak jelas kan aklun apa gitu. Jadi sebenarnya banyak ya di kitab Mabadi ini, ketikannya itu kadang kurang, kadang ini ketikannya bukan isi hukumnya. Terus aklul maiti tidak boleh orang yang motor itu memakan bangkai illa kecuali akla kodri sadrik sadir romak, kecuali memakan sekedar sadir romak. Sadir romak itu romaki ya, kalau di kamus itu romaki bacanya. Itu hanya menyelamatkan nyawanya. Sadir romak itu hanya ya sama sebenarnya yang tadi itu ya, yang tadi sadir romaki itu hanya menyelamatkan nyawanya. Tidak sampai mukbang sampai itu. Terus minha man ustushira fi khotibin waqtafa bita'rid. Ada orang dimintai pendapat di dalam masalah lamaran, khotibun. Kalau khutbah itu khotibun, kalau khotibun itu masalah khutbah, masalah lamaran. Ada orang dimintai pendapat di dalam masalah khotib, masalah lamaran. Waqtafa maka cukup
bagi orang itu bitakridi dengan takrid, sindiran, ta'arud. Kakaulihi seperti misalnya apa namanya perkataan la yasluh. Afwan ini tadi jaringannya langsung putus. Suara kula wonten nggih? Suara kula wonten. Halo? Bapak Ibu, suara saya apakah ada? Afwan nggih. Afwan jaringan kula nggih terputus. Suara kula wonten nggih? Suara kula? Bapak Ibu? Ada Ustadz, Ada nggih? ada. Alhamdulillah. Ngapunten suara kula. Ini jaringannya. Nggih. Terus nggih. Berarti ada orang man ustusyira fi khatibin waqtafa bita'rid. Jadi ada orang yang dimintai pendapat soal masalah apa namanya? Di dalam masalah khitbah. Cukup baginya hanya dengan cara sindiran, bita'rid. Misalnya kakaulihi la yasluh laki. Kalau di sini laki bukan laka. La yasluh laki lam yajuz lahu al-udul ila tasrih. Hanya dengan mengatakan la yasluh lak seperti itu. Atau dengan sindiran mengatakan jeruk misalnya kayak jeruk enak ya, apa ya? Sindiran yang tidak pantas gitu. Apa ya, kayak misalnya barang yang atau makanan yang tidak enak gitu misalnya. Apa dengan cara sindiran gitu, takrid saja. Maka kenapa lam yajuz lahu al-udul ila tasrih? Tidak boleh baginya berpindah udul. Berpindah kepada tasrih, kepada yang jelas gitu loh. Wakadzalika begitu juga idak tafa cukup bagi orang yang apa namanya diajak itu bil wahid lam ya'dil ilal itsani. Cukup bagi khotib, bil wahid dengan satu orang. Lam ya'dil tidak boleh berpindah kepada ilal itsani, kepada dua orang. Wa halum majaro dan seterusnya. Halum majaro ini seperti wa ma syabaha dzalik. Halum major, jero dan seterusnya. Jadi tidak boleh kalau satu orang yang diajak apa namanya musyawarah sudah satu orang. Tapi juga dengan cara takrid. Jadi menolaknya itu tidak langsung sore. Jadi ada ininya ya, ada tata keramanya mungkin dalam masalah khitbah itu ya. Jadi kalau sudah tidak mau ya sudah pakai takrid saja gitu. Tidak sampai ya suruh jangan mau sampai jelek. Aduh. Terus minha lau fasode. Ini bukan kosode. Lau fasode itu mengambil darah dengan bukan bekam ya, jarum itu, jarum besar. Terus disuntikkan ke sini, ambil apa namanya ya? Pembuluh darah kayaknya lah. Terus itu akan netes dari jarum itu netes. Prakteknya seperti itu saya lihat di fasode itu seperti itu, bukan bekam. Ya kayak bekam, tapi bukan alat itu. Paham mungkin jenengan mungkin lebih paham mengenai jarum itu. Kemudian netes gitu. Terus laufasode ajnabiyun. Ada orang ajnabi, orang lain itu yang bukan mahram berarti. Itu mentafsid, mengambil darah itu imro'atan terhadap perempuan. Wajibah, maka wajib antasturo, bukan ya. Antasturo, failnya kembali kepada imro'ah. Maka wajib bagi orang perempuan itu jami'a sa'idhi, menutup seluruh sa'id lengan tangan itu dari misalnya
misalnya di sini yang diambil, maka di sini sudah tutup saja, tutup. Apa namanya? Penutupnya walayak, ini pakai ta ya. Taksyif. Wala taksyifu, dan tidak menutup ilama labudda minhu lil fasdi. Fasdi. Jadi apa namanya? Tidak sekedar kalau dibutuhkan labudda minhu lil fasdi, ketika dibutuhkan untuk misalnya orang itu bilang bahwa dibutuhkan di sini misalnya, ya boleh dibuka sampai sini ala kadarnya saja, sampai mana dia dibutuhkan, maka selain di situ ditutup gitu. Jadi batas di mana tidak sampai segini dibuka semua ya, itu namanya tidak istatir itu kalau sampai buka semua. Terus minha la yajuzu tazwijul majnun, tidak boleh mengawinkan orang gila aksaro, lebih banyak min wahidatin, dari satu istri, satu perempuan. Kenapa? Lindifa ilhajah biha, karena itu menolak hajat, tertolaknya hajat biha dengan wahid. Jadi tidak boleh mengkawin apa namanya lebih dari dua orang. Orang gila itu tidak boleh, kita tidak boleh mengkawinkan orang gila lebih dari dua, hanya satu saja. Kenapa? Karena satu itu sudah membuat hajat gitu, sudah tercukupi gitu. Minha idza qulna bijawazi, ya, bukan ya juzu, ini bijawazi ta'addudil jum'ah, bolehnya hukum ta'addudul jum'ah karena li usril ijtima', karena susahnya berkumpul fi makanin wahid, di satu tempat. Lam yajuz, tidak boleh apa namanya usrul jum'ah itu illa biqadri ma yandafi, kecuali dengan ukuran perkara yang itu sudah menolak kepada usrun. Falawin dafa'a, jikalau menolaknya, tertolaknya apa, menolak dari usrun itu dengan bijum'ata ini, dengan 2 Jumat, lam yajuz bitsalis, maka tidak boleh dengan 3. Begini maksudnya. Ta'addudul jum'ah itu asalnya tidak boleh. Jadi satu desa itu cukup satu saja. Satu daerah, satu desa satu saja. Satu kampung satu saja gitu. Jadi tidak boleh sampai 2, karena hukum ta'addudul jum'ah itu awalnya tidak boleh. Tapi karena usrul ijtima', ya, karena susahnya berkumpul di satu tempat, misalnya begini. Ada orang itu, satu desa itu ada apa namanya, ada sungai misalnya, sungai besar. Kemudian yang mau Jumat melewati sungai itu tidak bisa pada waktu itu karena adanya banjir atau longsor apa, sehingga menyebabkan tidak bisa ke masjid itu, yang satu tempat itu tadi. Sehingga boleh ta'addudul jum'ah, boleh mendirikan Jumat yang itu sekiranya hanya yandafi kepada usrun. Yaitu kalau sekiranya 2 Jumat, mendirikan 2 Jumat saja itu sudah cukup, maka tidak boleh mendirikan 3 Jumat. Gitu ya. Atau ta'addudul jum'ah itu kasusnya adalah satu masjid, sehingga kemudian banyaknya orang yang sampai berluap-luap sampai ke jalan, misalnya sampai ke jalan-jalan, karena nggak muatnya satu masjid itu. Boleh mendirikan 2 kalau sekiranya sudah cukup 2, cukup tentunya dengan koridor dari yang masalah Jumat ya, bab Jumat itu 40, maka boleh dengan 2 Jumat. Kalau sekiranya itu cukup itu 2 Jumat, dua tempat itu, maka tidak boleh mendirikan 3, gitu ya. Jadi itu lam yajuz bitsalis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup mungkin sudah ya, sampai 4 saja ini. Karena kemarin sudah 5, sekarang 4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kolom komentar boleh, audio boleh. Monggo. Masih tinggal berapa menit? Ustadz, Oke. kan sholat Jumat itu
harus lebih dari 40 orang yang memenuhi kriteria kan, laki-laki, balik kayak gitu kan Ustadz. Nah kalau ada orang yang nggak tahu, wajib nggak bagi kita untuk memberitahu tentang masalah itu? Kalau nggak tahu apa itu? Kalau nggak tahu tentang, kan biasa kan sekarang tuh jarang yang sholat Jumat kan Ustadz. Nah kadang masjidnya tuh cuman sedikit itu yang sholat Jumat. Oh, begini, begini, Nah begini. Sholat Jumat itu yang wajib itu baginya itu adalah laki-laki. ini apa? Ahlun, ahlun. Misalnya ya, saya mondok di Jawa misalnya. Jadi saya mondok dari Madura ke Jawa, saya mondok. Nah, saya bukan termasuk ahlun. Maksudnya tidak masuk kepada adadul Jum'ah. Kan begini, syaratnya kan 40 dengan imam, Ya. 40 dengan imam. Lah, kemudian saya mondok tuh di pondok itu di Jawa. Lah, adanya saya itu tidak termasuk, tidak dihitung gitu dengan 40 ini. Jadi yang 40 ini itu ahlun, harus ahlun, penduduk asli maksudnya ahlun itu. Penduduk asli di situ. Saya itu dikatakan mukim atau mustautin lah. Mustautin saya di situ. Jadi yang kriteria maksudnya 40 itu ini yang ahlun itu. Jadi sekiranya misalnya ya 39. Saya masuk satu orang jadi 40. Enggak sah itu Jumatnya karena saya bukan ahlun. Saya bukan ahlun. Nah, kemudian pertanyaan yang Ah, tadi, kalau dia tidak tahu misalnya karena sepi, maka yang dosa ya ah. ahlun itu. Ya semuanya dosa sebenarnya. Meskipun saya bukan ahlun, saya tetap wajib Akan melaksanakan sholat Jumat, tetapi saya tidak masuk syarat dari terpenuhnya Jumat ini yaitu 40 yang harus ahlun. Paham ya? Paham nggih? nah yang paham Ustaz. Jadi kalau seandainya ini kan Jumatnya lagi sepi nih, kita lihat 40 orang itu yang Jumatan berarti kan harus sholat zuhur kan Ustaz? Kalau tidak nyampe gitu tak? Heeh. Nggih, Harus betul. itu habis sholat Jumat sholat zuhur lagi kan Ustaz? Nggih. Nah, kalau itu, nah sedangkan kan orang tadi nggak tahu kan? Nah wajib nggak bagi kita beritahu untuk mereka sholat zuhur lagi gitu? Nggih, namanya ilmu nggih. Kita harus salah satu memang Hmm? misi dari kita sebagai santri lah, sebagai santri, yaitu adalah sebagai wadah untuk segala apa yang atau sebagai penggerak agen of change gitu ya. Jadi memang kita harus mendakwah dengan cara ketika ada fenomena seperti itu misalnya, maka kita harus secara pendekatan saja. Kadang ada orang itu tidak mau kalau sampai Soalnya nanti kalau dikasih tahu Ustaz takutnya nggak mau lagi Jumatan gitu kan karena sepi gitu. Udahlah nggak usah sekalian aja sholat zuhur gitu. Gimana tuh Ustaz? Jadi mudarat juga wah, sebenarnya daripada 2 kali gitu. Mending sebenarnya sekali ya aja gitu. Gimana eh, kalau ada Heeh, di sini berat jadinya Ustaz. kasus seperti itu ada di desa di sini sebelah apa namanya beda kecamatan dengan saya kemarin tuh itu karena ada masjid satu desa itu 3 sehingga tidak sampai Hmm. 40 hanya dan saya pernah sholat di situ jadi pernah sholat di situ saya lihat gitu loh, apakah betul ternyata betul jadi yang sholat hanya 22 orang. Nah terus sehingga apa namanya eh, saya sudah ngomong ke takmirnya bahwa gimana Pak kalau misalnya gabung saja ke masjid itu yang di timur itu. Gak bisa Mas, saya sudah dari dulu memang apa namanya dari kakek saya mewariskan saja. Jadi kalau ini sampai apa namanya sudah dibina masjid bukan musola misalnya. Loh boleh Pak, hukum membina masjid ke musola itu boleh, boleh. Jadi dari asalnya dari masjid berubah di musola boleh. Ada itu. Kemarin dicarikan di Basumasa itu ada. Sehingga apa namanya ya gimana ya repot memang kalau kita bilang malah dia malas lah suwis lah ya repot gimana lagi
Ya, yang penting Iya, jadi tugas kita hanya menyampaikan. Jadi kata Nabi itu kan kulil haq walau kana murron. Jadi kita hanya menyampaikan persoalan ya, persoalan dia berubah atau tidak, kita kembali kepada masing-masingnya saja. Karena yang wajib itu kita itu yang wajib bukan merubah. Kita tidak wajib merubahnya, tetapi menyampaikan tablighnya yang kita wajib. Itu. kalau ini Ustadz, kan sholat Jumat tuh bagi perempuan kan sunnah. Ye. Ya kan Ustadz. Nah, kalau kita ikut Jumatan, niatnya niat Jumatan gitu. Seandainya fardu Jumat, kita niatnya pas ikut Jumatan itu fardu Jumat gitu. Nah, nanti kita wajib zuhur lagi apa enggak? Atau kalau kita seandainya ini kan sunnah kita Jumatan. Kita niatnya sunnah pas ikut Jumatan, nanti kita sholat zuhur lagi atau gimana sih Ustadz? Sebentar ya, sebentar. Itu ada di kitab Buya itu. Itu ada di kitab Buya. Kemarin saya menemukan itu. Sebentar. Sempat bingung juga soalnya Ustadz ini gimana sih sebenarnya kan sunnah gitu. Jadi niatnya sunnah apa wajib gitu. Kita pas niat untuk sholat Jumat itu. Nah Nah, kalau sunnah kan berarti kita harus sholat fardunya gitu. Kalau itu kita niatnya fardu berarti kan nggak usah sholat fardu zuhur lagi gitu. Jadi gimana Ustadz? di sini ya, saya bacakan di kitab Buya. Nah, Jum'ah. Ini dikit. Ini di kitab Buya. Al-Jum'ah hakun wajibun. Haku wajibin ala kulli muslimin fi jama'atin. Jangan. Ini ada kitab Buya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu liman la talzamuhu al-jum'ah ka'abdin wa musafirin au imro'atin yusallil jum'ata bedelan anid duhri. oh, Jadi berarti niatnya fardu Jumat, tapi nggak usah sholat tidak usah salat duhur lagi. nah, Ustadz. Buya Tumsasidin Sohifa 78 sampai 79 ya kalau mau dicari. Oh ya. Buya, kita Buya. Maka boleh Jumat pengganti saja. Sudah, tidak usah sholat duhur lagi. Oh, nah. Yeah. Syukran Ustadz. Yeah. Mungkin ada lagi satu. Pun nggih? Ya. Sampun mungkin di pertemuan besok kita sampai ke kita bahas di Al-Qaidah Asabi Asyaro. Ngapunten tadi masalah jaringan niki. Ngapunten. Di apa namanya? Di rumah kula memang jaringan agak niki di Sumenep pedesaan. Ngapunten semoga manfaat. Semoga mendapatkan barokah, yang sakit semoga sembuh, yang punya hutang semoga cepat terbayarkan dengan pelantara kitab Mabadi ini dan mualifnya. Al-Fatihah.